Yang ketiga, wa tunasihu mawalahu Allah amrakum, dan juga mereka memberikan nasihat terhadap siapa-siapa yang Allah pilih sebagai pemimpin di antara mereka. Wa yukrahu lakum, dan ada pula tiga yang Allah benci. Tiga perkara yang mendatangkan murka Allah. Pertama, qila wa qala. Yang pertama adalah banyak bicara, banyak cakap. Yang kedua, wa kasratus su'al, banyak bertanya sehingga pertanyaan tersebut tidak bermanfaat. Yang ketiga, wa ida'atul mal, yaitu adalah orang yang menyia-nyiakan dan membuang-buang harta. Ini akan kita bahas. Karena kita ini berpatok kepada mengikuti apa yang mendatangkan ridha Allah, menjauhi apa yang dimurkai oleh Allah. Maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini ada tiga yang mendatangkan ridha Allah dan ada tiga yang mendatangkan murkanya Allah. Yardalakum, kita akan cerita perkara yang mendatangkan ridha Allah bagi diri kita. Allah ridha terhadap diri kita. Pertama tadi, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, yaitu adalah beribadah kepada Allah, menyembah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Mereka tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya adalah dalam hal beribadah kepada Allah mukhlis. Maka mukhlis itu murni, ya, murni dalam hal bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu ada suatu kisah tentang di suatu daerah berpembicaraan masalah seseorang ahli ibadah melawan jin, ya. Di suatu perkampungan tersebut ada suatu pohon besar. Lalu di pohon itu masyarakat itu menyembah-nyembah pohon ini. Tapi tiap kali orang datang menyembah pohon ini minta permohonan, pohon ini mengkabulkan apa yang mereka inginkan. Datang ini ahli ibadah, menengok sudah gawat kerancuan dalam penyembahan pohon tersebut. Maka dia datang ingin mengkapak pohon ini tadi. Ini sudah menyalah ini. Berbuat musyrik, manusia sudah menyembah pohon yang besar. Lalu akhirnya dia pun datang membawa kapak ingin menebang pohon ini tadi agar jangan manusia ini menyembah pohon ini tadi. Tapi di manakala dia ingin memotong pohon tersebut, dia dijegat oleh seseorang dengan penuh rayuan untuk tidak memotong pohon ini. Tapi dia tetap bersikeras, tetap mau kupotong, mau kutebang. Ini dapat menyesatkan manusia menyembah selain Allah. Begitulah tekad dia ingin menghancurkan, meluluh lantakkan atau menebang pohon tersebut. Akhirnya orang yang menahan dia ini tadi adalah ternyata jin. Dalam satu hikayat mengatakan iblis. Akhirnya terjadilah pergulatan, pertarungan antara dia dengan jin ini tadi. Karena tadi awal mulanya adalah ikhlas kepada Allah, semata-mata karena Allah dia ingin menobang pohon tersebut. Akhirnya dalam pertarungan itu dia menang melawan jin tadi. Jin itu pun terkapar, kalah. Tapi jin ini menyembah-nyembah. Okeylah, aku mengaku kalah. Janganlah kau potong pohon ini. Takkan kuulangi lagi. Dan tidak akan aku mengkabulkan apa permintaan manusia. Bila tak kau potong pohon ini, akan kuberikan imbalan kepada engkau. Jangan kau potong, ini tempat tinggalku. Akhirnya terjadilah kesepakatan. Yaitu adalah jin ini berjanji akan memberinya sesuatu setiap kali dia habis sholat di balik sejadahnya. Bila seandainya pohon ini tidak dia potong. Tergiur dengan kebutuhan duniawi. Akhirnya dia pun mengurungkan niat dia untuk menebang pohon tersebut.